Halo brosis, kembali lagi bersama saya Laksana Budi Prasetyo. Di video kali ini saya akan mereview all new Honda CB 150R Street Fire Special Edition warna matte black. Can you feel it wrapped around your soul with no control? You can't breathe when you're drowning underwater. There's so much water. I'll run, I'll hide. Darkness always clouds my mind. When I look behind, it's moving closer every time. Bicara soal harga, Honda CB ini dibanderol di 30.650.000 OTR Bekasi. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya dari bagian batok kepalanya dulu brosis. Untuk bagian depannya sendiri ini banyak yang bilang mirip banget dengan Yamaha Bison. Kalau menurut saya sih memang agak mirip sih di bagian depannya sini karena memang nggak ada visornya ya. Terlebih posisi speedometernya dia menjadi satu dengan bagian batok depannya. Nah, untuk warnanya sendiri ini mengusung warna full hitam doff menggunakan bahan plastik kasar. Di bagian depannya terdapat tekstur bintik-bintik seperti ini. Kemudian di sisi sebelah sampingnya di sini juga terdapat seperti bracket atau pemanis ya, menggunakan warna abu-abu agak ke coklat-coklatan. Dan untuk posisi sennya dia terpisah atau keluar seperti ini menggunakan LED, jadi tidak menyatu dengan bagian headlampnya. Dan untuk bagian headlampnya dia mengusung full LED. Ya kurang lebih tampilannya hampir-hampir mirip sih dengan generasi-generasi sebelumnya. Hanya saja memang agak sedikit lebar jika kita melihat, tapi sudut-sudutnya di bagian samping ini memang agak sedikit mirip. Kemudian untuk headlampnya sendiri terpisah antara sisi atas dan sisi bawahnya. Pada bagian dalamnya atau reflektornya ini terdapat tekstur atau motif berwarna silver seperti ini yang semakin mempermanis atau mempermewah tampilan dari headlampnya sendiri. Sedangkan untuk dudukan plat nomornya tepat berada di bawah headlampnya, jadi posisinya nggak di atas sini brosis. Dan untuk shock bagian depannya atau suspensi depannya ini dia yang baru karena sudah dibekali dengan shock USD atau upside down dari Zoa, tentunya bertipe SFF BP, kurang lebih sama persis dengan yang digunakan di CBR 150R. Dan untuk bagian spakbor depannya ukurannya cukup lebar karena memang segitiganya sendiri lebar ya dengan menggunakan shock USD ini. Sedangkan untuk sudut-sudutnya dan bentuknya oke banget menurut saya, menggunakan warna full hitam doff. Lekukan-lekukannya bisa kita lihat di sini terdapat lubang pada sisi bagian depan, kemudian bagian belakangnya juga full hitam. Nah, untuk bagian kaki-kakinya brosis, khusus versi Special Edition ini di bagian velgnya menggunakan warna coklat atau brown, jadi nggak hitam dia ya. Ukuran ban depan 100/80 ring 17 tubeless. Pengereman bagian depan tentunya sudah dibekali dengan disc brake dengan disc tipe wave, jadi terdapat lekukan-lekukan pada bagian permukaannya. Kaliper menggunakan Nissin 2 piston berwarna hitam di sini brosis. Kita naik lagi ke bagian kokpit. Untuk bagian speedometernya mengusung full digital. Hanya saja memang motor ini di gudang brosis, jadi dengan terpaksa saya tidak bisa menyalakan speedometernya karena belum terpasang aki ya. Terdapat beberapa indikator yang sangat lengkap dan sangat mudah dibaca tentunya. Pada bagian bawah terdapat dua tombol yang berfungsi untuk mengatur beberapa menu yang ada pada bagian panel meternya. Untuk bagian kunci kontaknya masih menggunakan kunci kontak manual, belum dibekali dengan smart key atau keyless. Dan dari segi keamanan hanya mengandalkan shutter key dan kunci stang karena memang belum tersedia fitur alarm. Dan untuk bagian stangnya sendiri ini menurut saya enak banget sih untuk CB terbaru ini karena stangnya memang ukurannya lebih panjang dia dan diameternya sepertinya lebih besar menggunakan warna brown di sini. Dan untuk bracketnya sendiri dia lebih naik atau lebih ke atas brosis. Tapi di bagian bracketnya ini terdapat peredam, jadi agak sedikit goyang kalau kena lubang ya. Itu memang dari sananya atau bawaan pabriknya. Di bagian bawahnya ini ada peredam seperti karet, jadi stangnya ini goyang brosis. Jadi buat kalian yang beli CB nanti ngerasain stangnya goyang, memang dari sananya seperti itu. Kemudian untuk tombol-tombol yang ada di bagian stangnya, di sisi sebelah kiri ada tombol dimmer, kemudian saklar lampu jarak jauh dan jarak pendek,
klakson, dan sen berada di paling bawah. Sedangkan di sebelah kanan hanya terdapat tombol starter karena motor ini belum dibekali dengan engine cut atau engine stop. Untuk tangkinya sendiri dapat menampung sebanyak 12 liter, jadi cukup besar untuk sekelas motor sport naked 150 cc. Dan untuk tangkinya sendiri brosis, CB terbaru ini menggunakan kondom atau cover. Ini dia seperti ini, jadi tampak terlihat lebih besar dan lebih kekar aja ya sih ya. Soalnya pakai kondom itu lebih gampang dibentuknya sih ketimbang yang bener-bener full tangki sih. Kemudian untuk bagian atasnya dia menggunakan warna full hitam berbahan plastik kasar. Sayangnya ini di bagian tengahnya dia bahannya plastik kasar ya. Nah, di bagian ujung depannya terdapat logo Honda 3D, perpaduan antara warna hitam dan chrome. Sedangkan di sisi sampingnya ini warnanya juga full hitam, terdapat stripping ditarik dari bagian depan hingga ke bagian belakang menggunakan warna gold. Jadi goldnya ini tua lebih ke coklat sih ya. Terdapat tulisan Street Fire di sebelah kiri dan CB 150R di sebelah kanan. Kita bisa melihat di sini untuk lekukan-lekukan dan sudut-sudutnya. Di bagian belakangnya sini brosis, terdapat lekukan yang memang fungsinya buat naruh kaki kita biar agak lebih nyaman aja sih. Jadi ada lekukan di sini, nanti paha kita ke sini, maka akan lebih nyaman ketika kita riding menggunakan motor ini. Dan untuk special edition brosis, ada satu kelebihannya yaitu di bagian emblemnya. Emblemnya dia menggunakan emblem timbul, sedangkan untuk versi standar bagian emblemnya atau logo Hondanya ini menggunakan stripping biasa. Dan untuk bagian fairingnya brosis, nah di bagian atasnya dia menggunakan warna hitam, sedangkan di bagian sampingnya dia menggunakan warna brown. Jadi ini brown ya, walaupun brownnya ini sebenarnya, coba teman-teman bisa nilai sendiri sih, ini sebenarnya brown atau abu-abu. Ini antara abu-abu dan brown, mirip-mirip ke brown dan abu-abu sih. Di sini terdapat lubang-lubang, kemudian terdapat tulisan CB 150R pada bagian depannya. Sekarang kita bahas ke yang paling utama, yaitu bagian mesinnya brosis. Untuk mesinnya sendiri mengusung mesin injeksi 150 cc bertipe DOHC, berpendingin cairan atau radiator, kapasitas oli mesin 1,1 liter, dan motor ini mempunyai 6 percepatan atau 6 perpindahan gear. Dan untuk special edition ini brosis, di bagian blok mesinnya menggunakan warna coklat dan terdapat undercoil ya pada bagian depannya. Kalau versi standar dia nggak punya undercoil seperti ini. Dan untuk CB terbaru ini sudah tidak terdapat fitur selah-selahan atau kickstarter. Jadi CB dan CBR udah nggak punya kickstarter. Untuk bagian framenya dia menggunakan frame tipe diamond atau tralis-tralis menggunakan warna hitam glossy di sini. Kemudian untuk bodi bagian sampingnya dia full hitam. Ini menggunakan bahan plastik kasar, dan posisi kondomnya ini brosis dia sampai ke bagian bawah. Jadi kondomnya ini dia ke bawah sampai ke bagian bawah sini. Ini dia. Kemudian ada pembatas yang menghubungkan antara bagian depan dan bagian belakangnya. Kemudian di bagian sampingnya terdapat tulisan 6-speed DOHC menggunakan warna coklat. Untuk bagian joknya cukup lebar dan cukup panjang, tentunya menyesuaikan ukuran bodinya yang juga besar. Hanya saja memang bahannya menurut saya nggak terlalu empuk sih. Kemudian untuk behel belakangnya dia terpisah antara sisi kiri dan sisi kanannya, jadi dia tidak menyatu ya, sehingga memberikan kesan yang memang sangat sporty menurut saya. Kemudian untuk bodi bagian atasnya di sini dia menggunakan bahan plastik kasar brosis. Kemudian di bagian sampingnya baru dia menggunakan bahan plastik halus di sini. Warnanya full hitam doff dari bagian depan sampai ke bagian belakang. Terdapat tulisan Street Fire di sini berwarna abu-abu ya. Dan kemudian di bagian bodi bawahnya menggunakan bahan plastik kasar berwarna hitam. Step belakangnya dia berwarna silver. Terdapat klik-klikan seperti ini. Dia menggunakan model klik dan tidak dibalut dengan karet pada bagian permukaannya. Sementara untuk step depannya dia dibalut dengan karet dan dapat terlipat ke atas brosis. Dan tuas pemindah giginya dia hanya satu posisi, jadi nggak depan belakang ya. Mau nggak mau ketika nambah giginya harus dicutat brosis. Nah untuk bagian suspensi belakangnya menggunakan monoshock berwarna merah pada bagian pernya. Hanya saja memang di bagian monoshocknya ini nggak bisa di setel naik turunnya brosis, jadi hanya tersedia satu posisi saja. Lanjut ke bagian armnya. Untuk bagian armnya menggunakan arm standar, masih berbentuk kotak, belum menggunakan banana ya. Dan di sini juga terdapat cover rantai yang menjadi satu dengan hager. Tentunya akan melindungi shocknya dari cipratan-cipratan air atau lumpur ketika hujan. Dan untuk gear setnya sendiri brosis, dia menggunakan mata 46 ya untuk gear belakangnya. Dan untuk ban belakang dia menggunakan ukuran
ini dia 130/70 ring 17, dan tentunya bagian velgnya warnanya coklat seperti bagian depannya. Lanjut ke bagian knalpotnya. Untuk knalpotnya sendiri mengusung warna full hitam, dibalut dengan cover muffler yang juga berwarna hitam. Di sini berbahan plat. Di bagian end cap-nya menggunakan warna abu-abu, dan end cap-nya ini memang persis banget dengan yang digunakan oleh CBR 150 Brosis. Kemudian untuk bagian pengereman belakang tentunya juga sudah dibekali dengan disc brake dan sama-sama menggunakan tipe wave. Jadi discnya depan belakang menggunakan tipe wave. Kaliper seperti biasa Honda menyematkan merek Nissin 1 piston berwarna hitam di sini. Untuk stop lampnya kurang lebih bentuk dan modelnya sama persis dengan generasi sebelumnya Brosis. Dari sudut-sudutnya juga sama-sama mengusung LED juga, begitu juga dengan sennya. Kemudian di sini terdapat lubang yang berfungsi sebagai lampu senja Brosis. Fungsinya juga untuk menerangi bagian plat nomornya, jadi dia nggak nongol keluar ya. Dan untuk bagian spakbornya ukurannya cukup panjang dan cukup lebar, tentunya akan melindungi yang dibonceng dari cipratan-cipratan lumpur atau air ketika hujan. Di sini juga terdapat mata kucing dan stripping bertuliskan Honda berwarna abu-abu. Jadi seperti ini Brosis untuk tampilan bodi belakang dan stop lamp hingga ke bagian spakbor untuk CB 150R Special Edition warna matte black. Nah, jadi ini dia Brosis tampilan full body dari Honda CB 150R Streetfire terbaru 2021 Special Edition warna matte black, dan motor ini saya review di gudang Bekasi Motor Honda Wing Dealer yang beralamat di Jalan M. Hasibuan nomor 3 Margahayu, Bekasi Timur. Jadi buat Brosis yang tinggal di area Bekasi dan sekitarnya berencana akan melakukan pembelian CB dan produk-produk Honda lainnya, bisa datang langsung ke Bekasi Motor Honda Wing Dealer. Kalian bisa lihat untuk penampakannya sendiri seperti apa dari bagian depan, headlampnya, shock depannya, bagian kaki-kakinya, bagian bodi sampingnya, tangkinya, bagian mesinnya dan blok-bloknya, begitu juga dengan bagian framenya hingga ke bagian belakang. Kurang lebih seperti ini untuk tampilannya, sangat sporty dan tampak terlihat padat dan kekar ya jika dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Oke Brosis, jadi mencukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan dapat memberikan gambaran khususnya untuk Brosis semua yang mau beli Honda CB Streetfire terbaru 2021 Special Edition warna hitam. Dan nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo, sampai jumpa.